warung makan kecil samping hutan. Lepangan berawal dari sebuah dapur rumahan di akhir 2020 oleh Fajar dan Haris. Hingga kini keduanya masih berupaya mengembangkan Lepangan sebagai tempat makan dan olah pangan. Sarah dan Widi bergabung setelah jumlah pengunjung semakin banyak. Jadinya ada 4 orang yang bertugas untuk menyiapkan makanan. Ferial terlibat sejak pertengahan 2021, kebanyakan mengurus manajemen Lepangan serta mengembangkan potensi yang ada, mulai dari menu hingga kemampuan personil di dalamnya. Lepangan berlokasi di samping Taman Hutan Raya Juanda, di utara kota Bandung. Meski berdekatan, intensitas kerjasama dan potensi hubungan antara keduanya belum terjalin maksimal. Sejumlah kegiatan secara aktif telah dikembangkan oleh Lepangan untuk berjejaring, dengan kesadaran terhadap lingkungan di sekitarnya. Sebut saja penyediaan bantuan makanan bagi mereka yang isolasi mandiri di tengah 2021, atau program bajak dapur yang telah berlangsung beberapa kali. Program ini tak hanya fokus pada kegiatan memasak, tapi juga proses untuk mendapatkan bahan masakan. Program bajak dapur yang diinisiasi Haris kerap mendatangkan menu-menu masakan yang mengejutkan dari para bintang tamu selaku juru masak selama 1 hari. Telah ada menu makanan dari berbagai tempat seperti Makassar, Aceh, Padang, Palembang, hingga Thailand. Pada 31 Januari 2022, Lepangan berkesempatan mengundang Warpopski yang dimotori Orian Riyadi alias Popo untuk mengisi bajak dapur. Warpopski adalah sebuah warteg kekinian, menyuguhkan aneka makanan nasi siram yang kini berlokasi di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Warpopski membagi banyak pengalaman soal pengelolaan tempat makan ke Lepangan. Dari kerjasama ini muncul pula obrolan hangat yang terus berlanjut, hingga Popo mencetus sebuah rencana untuk mempertemukan Lepangan dengan Isep Kurnia dari Bumi Bagja Homestay dan Food Forest di Sukabumi. Ada 2 kesamaan antara Lepangan dengan Bumi Bagja, yaitu aspek geografis dan aspek budaya. Keduanya berlokasi di wilayah perbukitan di Jawa Barat dengan ketinggian antara 700 sampai 1000 meter dari permukaan laut, serta sama-sama bersebelahan dengan sebuah hutan konservasi di kaki gunung. Lepangan terletak di sebelah selatan Gunung Tangkuban Perahu, sedangkan Bumi Bagja terletak di kaki timur Gunung Gede Pangrango. Faktor ketinggian ini pula yang menyebabkan banyaknya perkebunan, tanaman pangan di dekat lokasi keduanya, yaitu Lembang dan Kadu Dampit. Keduanya juga berada di wilayah yang didominasi oleh masyarakat suku Sunda, sehingga penggunaan bahasa Sunda menjadi hal yang lumrah. Meski demikian, ada beberapa perbedaan antara Lepangan dan Bumi Bagja. Lepangan seperti halnya Warpopski adalah sebuah warung tempat makan, sedangkan Bumi Bagja lebih dikenal sebagai homestay yang menawarkan tempat menginap dan perjalanan ekowisata. Uniknya, ketiga entitas ini, Lepangan, Warpopski, dan Bumi Bagja, dipertemukan oleh irisan minat terhadap persoalan pangan. Sehingga pertukaran wawasan antara ketiganya dapat menghasilkan obrolan mendalam mengenai pangan dan inovasi-inovasi kreatif seputar bahan makanan. Sebelum pandemi, Popo dari Warpopski telah sering bekerja sama dengan Isep Kurnia dalam pengolahan makanan, khususnya teknik pengasapan dan program-program gala dinner terbatas di Bumi Bagja. Namun interupsi dari pandemi dan perubahan pola aktivitas traveling masyarakat telah menghentikan sejumlah kegiatan tersebut. Meski tersendat oleh pembatasan sosial kala pandemi, Popo dan Isep terus berkreasi membuat masakan-masakan baru dengan pengetahuan mengenai teknik pengasapan dan tanaman-tanaman liar di hutan yang dapat dipergunakan untuk memperkaya rasa masakan.
Isep Kurnia sedang berupaya untuk mempopulerkan konsep food forest, yang bisa diartikan sebagai hutan pangan atau bisa pula berarti makanan dari hutan. Bagi tim Lepangan yang lokasinya juga di samping hutan, wawasan dan pengetahuan mengenai food forest dari ISEP dapat menjadi eksplorasi dan arah pengembangan nyata. Dari proses berdiskusi dan penjelajahan alam bersama ISEP, Lapangan dapat mempelajari tanaman liar yang dapat diolah menjadi makanan sambil bertukar pengetahuan seputar hasil bumi dari wilayah sekitarnya. Harapannya, Lepangan dapat memperluas wawasan mengenai potensi menu-menu lain di luar kebiasaan yang selama ini dihadirkan di warung makan. Senin 21 Maret 2022, Lepangan dari Bandung berangkat ke Bumi Bagja di Sukabumi. Lepangan bermukim di Bumi Bagja hingga hari Minggu 27 Maret 2022. Meski singkat, 7 hari menjadi rentang waktu yang tersedia bagi Lepangan untuk mencari, mempelajari dan mengolah bahan makanan baru, serta kebiasaan-kebiasaan seputar makan yang sebelumnya tak disadari Lepangan. Lepangan tak lupa menyiapkan dan membawa sejumlah bahan masakan dari menu-menu andalan seperti nasi kare, ramen, burger, chili oil, dan dimsum untuk ditawarkan ke Popo dan Isep yang sudah menunggu di Sukabumi. Secara garis besar, kegiatan Lepangan di Bumi Bagja dibagi menjadi 3, yaitu penjelajahan, masak-memasak, dan diskusi atau obrolan santai. Perjalanan keliling dan penjelajahan mendominasi kegiatan di hari kedua, ketiga, dan keenam dari masa bermukim di Bumi Bagja. Kegiatan memasak lebih dominan terjadi pada hari kelima dan hari ketujuh. Sedangkan diskusi atau obrolan santai terus berlangsung setiap hari, terutama setelah menyantap makan malam. Meski Popo hanya menemani selama 2 hari, diskusi hangat bersamanya telah memberi wawasan mendalam mengenai pengelolaan tempat makan. Penjelajahan tak hanya berhenti di kawasan Bumi Bagja, yang pernah dijadikan area perkemahan di tepi Sungai Cinumpang. Penjelajahan juga dilakukan hingga melintasi area pintu Taman Hutan Nasional Situgunung, mampir di kawasan Tanah Kita 5 Star Camp, lanjut ke ladang-ladang perkebunan di Kecamatan Kadudampit dan sawah-sawah di Lembah Cikaramak.
Isep juga memandu ke Danau Situgunung dan menyusuri taman hutan hingga tiba di Curug Sawer. Di sepanjang perjalanan ini, Isep terus-menerus memperkenalkan aneka tumbuhan liar yang dapat diolah menjadi bahan makanan. Adapun beberapa tanaman liar yang diperkenalkan adalah akar wangi Polygala funiculata atau familiar dengan bau balsam remason, arbe hutan, benying, talas lompong, ketek sun atau rebung Cina yang konon sudah punah, mint liar, walang, daun labu, berbagai varian kecombrang, dan masih banyak lagi. Lepangan juga diperkenalkan dengan temuan Isep, sebuah tanaman rimpang tak dikenal, kemudian mengolahnya sebagai bahan masakan. Popo juga sempat menunjukkan dapur pertamanya yang dibangun di tepi sungai Cinumpang, masih kawasan Bumi Bagja. Sayangnya kondisi dapur tersebut kini rusak akibat tindakan vandalisme dari pengunjung gelap sejak pembatasan sosial diberlakukan. Karenanya saat lapangan di sana lebih banyak menggunakan dapur bersama di area menginap, serta satu tungku pengasapan yang Isep pergunakan untuk mengasap berbagai makanan seperti daging paha, brisket, lidah sapi, terong, timun, bawang putih, dan ayam. Sesi masak-memasak dilakukan Lepangan setelah mendapatkan wawasan mengenai sejumlah tanaman liar di sekitar Bumi Bagja. Lepangan juga mempelajari jenis bahan masakan yang diperjualbelikan di Pasar Cisaat Sukabumi yang tak lazim ditemui di Bandung. Sebut saja oncom gondrong atau ikan hiu asin yang kemudian diolah menjadi masakan. Beberapa menu hasil kreasi Lepangan menggunakan bahan yang ditemui selama perjalanan adalah labu kare asap dengan hanyeli, salad tanaman liar dengan saus bawang putih asap, serundeng berbahan tanaman dan rimpang liar, pepes hiu dan teri dengan balutan daun labu, oseng kikil atau kulit sapi, singkong Thailand, dimsum vegetarian, lobi-lobi berbahan talas lompong, dan kroket sayur. Beberapa menu andalan Lepangan juga digabung, seperti ramen dicampur daging asap atau burger dicampur daun kulantro. Kemudian Popo dan Isep memberi masukan dan tanggapan untuk menu-menu tersebut. Popo terkesan dengan olahan ayam campuran ramen dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Lepangan. Kini ayam olahan tersebut setiap minggunya dikirim ke Warpopski. Selain tanaman pangan, Lepangan juga mengamati adanya tanaman liar dengan bentuk dan warna yang estetis. Cukup menarik untuk dijadikan tanaman hias. Tanaman ana memiliki spektrum warna yang cukup luas, dari biru pirus hingga jingga kehijauan. Tanaman ini rasanya belum pernah ditemukan di sekitar Taman Hutan Raya Juanda. Keberadaan tanaman-tanaman hias di sekitar Bumi Bagja menjadi temuan menarik, meski tidak termasuk tujuan utama kedatangan Lepangan. Selain kegiatan penjelajahan dan masak-memasak, Lepangan mendapatkan sejumlah contoh kerjasama yang mungkin diwujudkan di Bandung bersama Taman Hutan Raya Juanda. Jika bercermin ke Bumi Bagja, konsep food forest beserta wawasan dan pengetahuan tanaman panganan liar dapat dikembangkan ke dalam program-program Lepangan selanjutnya. Lepangan mengakhiri perjalanannya di Sukabumi pada hari ke-8. Kembali ke Bandung setelah mengubur sampah dapur sisa memasak selama 1 minggu lamanya. Lepangan berharap lebih lanjut kerja bersama Bumi Bagja di masa depan.